Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dr. Lianda Siregar, spesialis penyakit dalam RSPK Darmais Jakarta. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Dea, Ya. apa kabar? Baik dok, apa kabar? Sehat kan dok? Alhamdulillah, selamat lebaran ya. Selamat lebaran, terima kasih. Dokter, ini kita di masa liburan Idul Fitri, kita sedang merayakan kemenangan, tapi di tengah-tengah ini ada kasus hepatitis akut yang masih belum jelas seperti apa. Dan dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 3 anak yang terpapar penyakit ini kemudian mengalami perburukan, rata-rata sekitar 5 hari. Sebenarnya apa yang dokter bisa jelaskan kepada masyarakat terkait dengan hepatitis yang dianggap akut ini, melihat dari perburukannya kira-kira sekitar 5 hari? Ya, terima kasih. Jadi memang hepatitis itu bisa akut, bisa kronik ya. Jadi hepatitis yang umum kita temukan itu paling banyak adalah hepatitis karena viral, ya, virus ya. Karena hepatitis itu banyak sekali penyebabnya, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, bisa karena obat-obatan, bisa karena autoimun ya, walaupun autoimun bisa jadi kronik. Tapi yang paling menarik adalah yang kita lihat mulanya ini kan di Inggris ya, Inggris Raya kita lihat kasus ini ternyata bukan viral, artinya viral yang hepatotropik ya, walaupun hepatotropik tidak khas kita lihat pada bidan C, tapi kita melihat bahwa hepatitis akut ini bukan yang umum, bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, C, D, E ya. Jadi ini kita sebut non AE ya. Jadi bukan yang umum kita temukan. Tapi kita ketahui bahwa hepatitis itu bisa disebabkan karena faktor virus lain ya, seperti adenovirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, herpes juga bisa ya. Oleh karena itu memang hal ini jadi menarik karena penyebabnya kita belum ketahui, dan ini terjadi pada musim pandemi ya, pandemi SARS-CoV, sehingga ini menjadi menarik perhatian apa hubungannya antara COVID-19 dengan hepatitis ini, sehingga memang menjadi masalah oleh karena sulit untuk mendeteksi penyebabnya. Dok, ini kan dari 3 kasus meninggal dunia ini korbannya adalah anak kecil ya, atau anak-anak ya, boleh dikatakan begitu. Sebenarnya bagaimana sejauh ini dari jurnal-jurnal kesehatan dan juga pengalaman yang dialami oleh dokter ketika menangani penyakit hepatitis ini, apakah memang kepada anak-anak lebih rentan terkena? Oh iya, jadi kita ketahui bahwa hepatitis yang sering pada anak itu sebenarnya kan hepatitis A ya. Jadi hepatitis A, nah kita lihat bahwa yang aneh bahwa pada hepatitis A, usianya infan atau katakanlah dia umur di bawah 5 tahun, itu jarang menyebabkan fulminan. Malah yang fulminan itu makin berhubungan dengan usia. Makin usianya di atas 5 tahun atau pada orang dewasa, maka hepatitis A misalnya itu menjadi lebih fulminan, menjadi lebih simptom. Gejalanya muncul dan bisa menyebabkan terjadi yang kita sebut sebagai acute liver failure ya. Jadi memang kalau kita lihat ini di Inggris itu kita lihat bahwa pasien-pasien anak-anak yang kena itu berada di bawah 16 tahun, tetapi yang paling umum kena itu di bawah 5 tahun ya. Jadi dia paling banyak meninggal 5 tahun, dan kita lihat memang dari 50 pasien yang diperiksa 40 orang adalah karena adenovirus ya. Walaupun dari ada yang kena SARS-CoV yang sekitar 10, walaupun level infeksinya rendah ya. Sehingga ini tidak berhubungan dengan COVID-19 ya. Tapi yang menjadi menarik adalah terjadi di luar itu semua. Jadi kenapa adenovirus yang tadinya hampir kita katakan walaupun ada pada anak ya, tapi jarang ya kita temukan, sekarang kok dia menjadi booming gitu. Dan biasanya orang menjadi fatal, menjadi fulminan, menjadi acute liver failure, gagal hati akut, itu biasanya superinfus. Artinya ada suatu penyakit hati yang mendominasi, atau mungkin dia superinfeksi dengan koinfeksi yang lain ya. Ini kita belum tahu kasus-kasus ini. Kalau kita lihat kasus-kasus yang di Inggris itu hampir 56% kasus itu menjadi recovery ya, sembuh ya. Ada yang ditransplantasi sekitar 7 orang kalau nggak salah saya dari jurnal itu, ditransplantasi. Artinya memang dia bisa menyebabkan terjadinya fulminan. Dan ini yang kita rasa yang menjadi pemikiran kita, apakah adenovirus yang sekarang ini, kita ketahui bahwa adenovirus itu subtipenya banyak sekali, lebih dari 60 subtipe, dan kemudian kita lihat dulu itu
bahwa yang subtipe 4 dan 7 yang menyebabkan gangguan respirasi ya, jadi gangguan pada pernapasan. Dan kita lihat sekarang yang subtipe 41F ini yang menyebabkan terjadinya gejala ke hati ya. Dan dominan adalah gejalanya merupakan gangguan pencernaan, biasanya diare, mual, muntah ya. Kemudian baru muncul bisa mialgia, kemudian baru muncul kuning berikutnya. Oleh karena itu memang asosiasi sekarang kita melihat bahwa kita lihat data-data sebelumnya juga tidak bisa memberikan kesimpulan apakah berhubungan dengan dengan sanitasi, berhubungan dengan pola-pola yang lain, apakah ada sumber infeksi. Sampai sekarang itu belum bisa dijawab ya. Oleh karena itu memang kita perlu membuktikan lebih lanjut kira-kira yang menyebabkan terjadinya akut liver failure atau fulminan pada pasien hepatitis ini. Yang menarik tadi dokter menyebut salah satunya adalah gejalanya diare, dan mungkin kalau saya lihat beberapa gejala ini mirip dengan tipes juga ya dok ya? Dengan apa? Dengan penyakit tipes ya? Oh iya, saya katakan tadi bahwa hepatitis juga bisa, tipes juga bisa menyebabkan hepatitis ya. Oleh karena hepatitis itu cedera atau infeksi pada hati. Penyebabnya banyak sekali. Bisa karena drug induce, karena obat-obatan, bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena protozoa. Jadi bisa autoimun. Jadi banyak sekali penyebab hepatitis itu, bukan satu faktor. Tapi yang menarik daripada kondisi ini adalah kenapa adenovirus gitu yang menjadi dominan gitu di dalam keadaan pandemi gitu. Apakah dalam keadaan pandemi ini adenovirus itu menjadi reaktif atau berubah virulensi yang tadinya kita lihat bahwa tidak seperti itu gitu. Jadi memang, dan kenapa terjadi pada anak-anak, tidak terjadi pada orang dewasa gitu ya. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar. Jadi saya pikir perlu mungkin penelitian lebih lanjut studinya untuk melihat kira-kira kenapa, bukan pada apakah anak-anak yang meninggal itu imunokompromis. Kita juga belum tahu, data yang di RCM juga sudah terjadi pada pasien yang berat. Ya, sehingga susah untuk meneliti dari awal, kecuali pasien datang dari awal gitu dengan simptom yang pre-ikterik kemudian menjadi ikterik. Karena kalau kita lihat pada hepatitis A, antara pre-ikterik menjadi ikterik itu ada waktu sekitar 5-7 hari, kemudian menjadi ikterik. Ikterik itu juga panjang, kita antara 4-30 hari, sehingga memang kondisi pasien dalam keadaan fulminan ya, sangat sulit untuk melihat kondisi di akhir gitu, untuk melihat track record pasien sebelumnya, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk ini, karena tentu kita butuh kasus yang banyak untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Sementara kalau kita lihat kasus di Inggris juga sekitar 111 sampai 20 April, sekarang sekitar 168 kasus. Kita juga belum tahu nih pola tipenya bagaimana. Karena memang perlu penelitian lebih lanjut. Nah dok, tapi kan ini sekarang semua negara yang sudah terpapar oleh penyakit ini, ada yang meninggal dunia juga, ini sedang waspada termasuk Indonesia. Nah untuk di fasilitas kesehatan atau rekan-rekan dokter yang ada di lapangan yang berhadapan langsung dengan pasien, seperti apa dok untuk bisa melakukan screening awal, melihat ini gejalanya begitu mirip juga dengan penyakit-penyakit seperti tipes dan juga hepatitis yang sudah ada begitu, seperti hepatitis A misalnya. Ya, itu penting. Saya pikir kalau kita lihat adenovirus itu kan dia biasanya penularan melalui hapusan ke mata ya. Jadi kemudian bisa juga melalui oral fekal ya, melalui muntah, melalui cairan dari kotoran. Kemudian juga bisa dia melalui darah ya, bisa. Tetapi yang paling penting adalah, oleh karena ini tipenya subtipe 41F yang cenderung untuk saluran cerna, biasanya tentu oral fekal yang kita pikirkan. Tentu kita di Indonesia pernah melihat hepatitis A di beberapa daerah ya. Itu kalau dia terkena bisa menjadi wabah. Oleh karena itu yang paling penting adalah hygiene ya, sanitasi, hygiene ini penting sekali ya. Tentu cuci tangan segala macam seperti COVID-19 ini penting untuk mencegah jangan sampai adenovirus ini muncul ya, bisa tertular. Yaitu melalui tentu cuci tangan, karena dia tadi bisa gosok-gosok mata, bisa melalui mata, konjungtiva ya, bisa tadi dari makanan ya, kemudian dari kotoran. Tentunya
itu yang harus diprioritaskan. Dan tentu saja pada pasien-pasien yang preekterik, artinya sebelum muncul kuning, pasien sudah mengeluh demam tapi tidak tinggi ya, subfebril, kemudian mialgia, seperti orang kena flu. Ya ini perlu diperhatikan nih pada anak-anak sebelum mereka muncul gambaran ikterik. Nah ini sebenarnya yang harus kita pikirkan. Jadi kalau anak-anak ada demam ya, gejala-gejala ya mual, muntah, bisa batuk, kemudian otot-otot ngilu ya, tentu kadang-kadang menggigil. Nah, ini perlu kita perhatikan nih ya, kita waspadain ya, bukan berarti dia harus hepatitis seperti ini. Tapi paling kita melihat gejala prodromal, gejala sebelum ikterik. Pasien, sehingga kita dari awal sudah bisa memikirkan, oh ini jangan-jangan pasien ini ke arah sana. Oleh karena itu mohon perhatikan tuh jadi gejala-gejala preikterik sebelum pasien menjadi menguning. Dok, terakhir boleh disampaikan kepada masyarakat, kepada para orang tua juga yang tentunya khawatir dengan penyakit ini ada di Indonesia, misalnya soal kebersihan dan lain-lain, silakan dok. Ya, saya pikir hepatitis ini muncul ya, A dan E ya, terutama kalau B dan C kan dia melalui darah ya. Tentu B dan C dan D ya, walaupun D jarang kita temukan. Tapi yang A dan E ini adalah berasal dari oral fekal. Oleh karena itu salah satu penyebabnya adalah melalui kebersihan ya, sanitasi hygiene. Oleh karena itu apabila anak-anak kita ya tentu diperhatikan sanitasinya sehingga jangan sampai mereka tertular. Apalagi kasus ini merembak oleh karena saya pikir saya lebih condong ini suatu hubungan oral fekal ya, jarang sekali melalui hubungan droplet ya. Walaupun adenovirus itu melalui adenoid yang melalui saluran pernapasan atas, tapi saya berpikir bahwa gejala ini muncul dari oral fekal. Oleh karena itu mohon anak-anak kita dijaga kebersihannya, terutama anak-anak terutama di bawah 5 tahun tuh kan masih sering mengisap tangan segala macam, sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita semua untuk anak-anak kita. Baik, menjaga kebersihan sambil menunggu ya. Ini menunggu kesimpulan dan penelitian tentunya yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan hepatitis akut ini. Terima kasih Dr. Lianda Siregar, spesialis penyakit dalam RSPK Darmais Jakarta sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Dia.